Hai, Assalamualaikum teman sehobi. Bagaimana? Apakah teman sehobi sudah mulai berkebun sekarang? Atau masih menimbang dan mengatur budget khusus untuk memulainya? Memiliki kebun dengan berbagai tanaman kesayangan merupakan suatu impian bagi sebagian orang. Dewasa ini berkebun tak hanya ditekuni oleh petani di pedesaan, melainkan sudah menjadi hobi yang kian menjamur di berbagai lapisan masyarakat. Tua, muda, laki-laki ataupun perempuan di pedesaan bahkan sampai di perkotaan. Dan berkebun dilakukan tentu saja karena memberikan dampak yang positif serta memberi kita banyak manfaat. Contoh kecilnya adalah kita bisa tanam sayuran, buah, serta tanaman hias secara mandiri. Namun, terkadang rencana berkebun terkendala biaya teman sehobi. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini, saya akan membagikan tips berkebun minim budget. Kira-kira apa saja ya? Simak videonya sampai selesai. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah memanfaatkan semua fasilitas yang ada. Jika belum ada kebun, boleh memanfaatkan halaman, teras, ataupun balkon rumah kita. Poin yang kedua adalah kreatif. Jika fasilitas tidak memadai, maka gunakan kreativitas. Contoh cerita di saat kita tak ada budget khusus untuk membeli pot tanaman, maka kita bisa memanfaatkan barang bekas sebagai penggantinya. Poin selanjutnya adalah bibit ataupun benih gratis. Awal berkebun, teman sobi bisa memanfaatkan benih gratisan. Contohnya saja menabur biji tomat ataupun cabai sisa masak di dapur. Bisa juga menanam biji buah yang kita konsumsi, tanam ulang mahkota nanas, ataupun tanam labu siam yang terlalu tua saat membeli untuk bahan sayur asam. Lanjut ke poin berikutnya. Jika sudah berhasil tumbuh hingga panen, maka sisihkan buah terbaik untuk dikeringkan. Simpan dengan baik untuk kita bibitkan kembali. Poin selanjutnya adalah mandiri pupuk. Jika tak ada budget khusus untuk membeli pupuk, sudah seharusnya kita belajar untuk membuat kompos sendiri. Membuat kompos sendiri erat kaitannya dengan pengolahan sampah rumah tangga. Di lain kesempatan, insya Allah saya akan membahasnya secara khusus. Poin keenam adalah menggunakan bahan alami sebagai pestisida nabati. Terdapat banyak tanaman yang bisa kita manfaatkan untuk pestisida nabati. Contohnya saja daun kipait, daun kacang babi, ataupun air rendaman cabai rawit bawang merah. Selanjutnya kita juga harus belajar membuat pupuk organik cair atau POC. Pupuk organik cair bisa kita buat dari limbah dapur teman sehobi. Contohnya saja dari kulit bawang merah ataupun kulit pisang. Rendam selama 2 malam kulit pisang yang sudah kita iris kecil-kecil. Usahakan kita simpan dalam wadah yang memiliki tutup. Biarkan sampai terfermentasi dengan baik. Begitu juga dengan kulit bawang merah. Rendam kulit bawang merah 1-2 malam, bisa dicampur air terlebih dahulu dengan perbandingan 1:10. 1 untuk rendaman air bawang, sementara 10 adalah air biasa ya teman sehobi. Dan pupuk organik cair ini bisa kita aplikasikan baik dengan cara disemprotkan ataupun disiramkan secara langsung. Selain bisa dijadikan sebagai pupuk organik cair, air dari rendaman kulit bawang merah tersebut bisa kita jadikan sebagai pestisida nabati. Caranya cukuplah mudah, tinggal kita semprotkan saja pada daun tanaman yang diserang hama. Namun sebaiknya kita lakukan penyemprotan pada pagi ataupun sore hari. Karena jika dilakukan pada saat matahari terik, bisa menyebabkan daun tanaman tersebut gosong teman sehobi. Poin selanjutnya adalah dengan cara menanam sayuran tahunan. Contohnya saja tanaman melinjo, daun kelor, katuk, pepaya Jepang, beluntas, ada asparagus, ataupun daun cikra-cikri teman sehobi.
Tanaman-tanaman tersebut merupakan tanaman tahunan teman sehobi. Singkatnya, sekali kita tanam, kita akan sering memanennya sampai bertahun-tahun ke depan. Dan yang tak kalah penting, perawatannya pun mudah. Tanaman tersebut juga cocok dipilih oleh teman sehobi yang memiliki kesibukan lain selain berkebun, karena tidak membutuhkan perawatan yang terlalu sering. Hanya sesekali saja kita harus memangkasnya, dan itu bisa sekalian kita panen teman sehobi. Dan poin terakhir untuk tips berkebun minim budget adalah memaksimalkan hasil panen teman sehobi. Contohnya saja ketika kita panen tomat terlalu banyak ataupun juga dengan cabai rawit, setelah kita gunakan, kita berbagi ataupun kita jual, ternyata masih tersisa. Jangan sampai terbuang ya teman sehobi, bisa kita awetkan dengan cara dikeringkan ataupun untuk tomat. Mungkin teman sehobi bisa menjadikannya sebagai selai ataupun saus tomat. Dengan demikian, tentunya teman sehobi tak perlu lagi membeli saus tomat. Jadi seperti itu kira-kira teman sehobi. Mulai sekarang jangan pernah ragu lagi untuk memulai berkebun. Setelah kita menyiapkan media tanam, coba cek deh ke dapur. Barangkali ada rimpang kunyit, jahe, ataupun kencur yang sudah tumbuh tunasnya. Cobalah teman sehobi tanam, bahkan kami pun melakukan hal yang sama teman sehobi. Nah, ini adalah salah satu contoh tanaman kencur yang kami tanam dari sisa di dapur. Tak hanya kencur, kami juga menanam tomat ceri yang benihnya kami dapatkan dari tanaman sebelumnya. Bagaimana teman sehobi? Apakah sekarang sudah lebih siap untuk berkebun? Semoga tips sederhana yang saya berikan kali ini bisa sedikit memotivasi teman sehobi. Mulailah berkebun dengan tanaman-tanaman yang mudah ditanam dan tentunya minim perawatan, semisal kangkung ataupun bayam teman sehobi. Selain itu, kita jangan berhenti belajar teman sehobi. Banyak informasi ataupun ilmu yang bisa kita dapatkan dari teman-teman yang memiliki satu hobi yang sama. Di akhir video, saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang bagi teman sehobi yang baru bergabung. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.